Ya macet, macet dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel gua, Randi Waluyo Nugraha. Kali ini di depan gua udah ada motor listrik dari Charge, tipenya Rimau S, tapi ini yang special decal ya. Kalau misalnya warna aslinya tuh cuma warna hitam sama putih, tapi kalau misalnya kalian mau request kayak gini pun bisa ya, dengan tambahan biaya. Motor listrik ini bisa nempuh jarak 200 km guys. Kita langsung bahas aja bagian depannya ini. Di sini dia ada bodi yang cukup panjang ya, dari atas ke bawahnya ini. Terus untuk speedometer dia tidak tertutupi ya, jadi modelnya kayak expose aja gitu di sininya. Terus di sini ada lampu sen kiri kanan, udah LED juga. Terus kita lihat kuncinya dulu. Kuncinya kayak gini. Ada anak kuncinya dan ada remote-nya juga. Bisa dinyalain langsung dari remote-nya juga nih. Tuh dengan pencet sekali aja. Di sini dia ada lampu. Kalau misalnya lampu jauhnya tuh dia dari yang pojok-pojok sini. Terus di sini dia ada kayak semacam DRL gitu juga. Untuk shock breaker depan dia pakai teleskopik ya di sini. Di sini ada disc brake-nya, dia pakai 2 piston. Untuk ukuran velgnya dia pakai 16 inci, dibalut ban 100/80 ring 16. Gitu. Kita lihat aja bagian speedometernya ya. Jadi kalau misalnya kita nyalain dia ada animasinya. Dan di speedometer ini cukup lengkap ya informasinya ya. Ada range, trip, sama RPM. Nanti gue jelasin juga cara gantinya gimana. Di sini dia ada odometernya. Ini gue taruh dulu kunci deh. Ada odometer di sini. Di sini dia ada indikator baterai dalam bentuk bar sama persentase. Di sini dia ada animasi untuk kayak semacam RPM, tapi ini sebenarnya ampere. Di sebelah kanan atas dia ada pulsa temperatur, ada jam, sama di bawahnya sini dia ada mode berkendara. Ada 1, 2, 3, eco, normal, sama sport. Di sini ada speedometernya yang gede, sama di sini ada indikator suhunya. Untuk di bawahnya dia ada lampu-lampu kayak sen, terus baterai, ready, cek engine, P, lampu jauh, sama sen kanan. Nah untuk ganti mode tripnya ini kita tinggal tekan saklar lampu jauh sebanyak 6 kali aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dia bakal otomatis tuh ada kedap-kedipnya. Kita ganti aja ke atas, mau range, terus kayak lagi trip, sama ini RPM. Gua lebih suka pakai trip aja, atau nge-range deh, nggak apa-apa. Jadi kita bisa tahu nih seberapa jauh kita bisa berjalan dengan sisa baterai yang tersisa, kayak gitu. Nah, ini kita diemin aja, nanti dia bakal udah sendirinya, dengan sendirinya. Terus di sebelah kanan kita lihat tombol-tombolnya. Di sini ada tombol lampu jauh, lampu dekat. Sini ada lampu sen, tapi yang nggak bisa di push to release. Klaksonnya kayak gini, lumayan besar juga klaksonnya. Di sini ada engine kill switch-nya. Jadi kalau misalnya di sini dia nggak akan bisa jalan. Jadi terus logo P-nya jadi nyala. Ini ada mode berkendaranya 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya 1 dia eco, 2 dia normal, 3 dia sport gitu. Kalau misalnya ganti-ganti mode dia akan berpengaruh ke range-nya ya. Misalnya ini mode 3 sport, dengan sisa baterai 63% dia hanya bisa berjalan 44 km lagi. Kalau normal dia bisa 56, dan kalau eco dia bisa 88 kilo. Kayak gitu. Ini speedometernya kecil tapi sangat-sangat informatif ya. Dan terlihat jelas gitu, visible banget gitu. Dan dia ada sensornya juga ya. Kalau misalnya di keadaan terang dia bakal gelap aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk terowongan atau di kondisi cuaca yang gelap dia akan nyala lampunya kayak gitu. Terus kita pindah ke bagian bawah. Di sini dia ada USB buat ngecas tipe A. Di sini ada kunci kontaknya. Ada hook di sini yang lumayan kokoh juga nih. Di sini dia ada laci yang enggak terlalu besar ya, paling cuma bisa naruh air minumnya kecil aja. Untuk decknya dia sebenarnya bisa sih beli lagi. Bisa bawa galon sama gas juga. Untuk ukuran gue yang kakinya 46, ini dia bagian depannya cukup mentok ya, agak
agak naik ke atas gitu. Jadi kalau misalnya kaki kalian lebih kecil dari gua harusnya oke. Kita pindah ke bagian joknya dulu deh. Kita lihat jok ini, joknya tebel banget dan lebar banget dan panjang. Jadi gua kalau boncengan sama istri gua sama anak gua nggak akan kesempitan. Ya anak gua di depan sih. Terus di sini gua nih makan segini banyak. Terus ya udah di sini istri gua. Terus juga di sini juga masih bisa dipakai buat duduk ya. Ini kan buat tambahan box atau apapun itu ya. Ini kuat banget ini bahannya. Terus kita pindah ke bagian sampingnya. Di sini dia ada logonya. Ini ada stiker-stiker, bukan stiker sih ya, ini decal ya itu hitungannya. Di sini dia ada lubang kunci buat buka joknya, walaupun sebenarnya bisa juga dibuka pakai remote. Jadi cara bukanya adalah ini, kita matiin dulu motornya. Bisa melalui kayak gini nih. Nih, kita buka atau kita tekan tombol kunci yang lama. Buka kunci yang lama. Nanti akan bunyi terus baru bisa buka gitu. Nanti kita lihat bagasinya ya. Pindah ke bawah dulu, dia ada footstep buat boncenger yang modelnya ini kayak model-model footstep motorsport zaman dulu ya. Jadi dia terpisah gitu, dibaut ke bodinya gitu. Nih, sebenarnya pijakannya cukup kecil sih ya, tapi ya oke lah ya. Gitu. Di sini dia ada ininya sih, ada tulisannya nih. Untuk spesifikasi ban belakangnya dia pakai 110/80 ring 14, yang depan pakai 100/80 ring 16. Di sini ada maksimum loadnya 180. Oke, di sini ada cover arm yang bahannya plastik sih, ini ada armnya. Dia pakai single arm gini ya, jadi shock breaker cuma satu di sebelah kiri, display juga ada di sebelah kiri penempatannya, dan dinamonya ini dia cakep banget nih. Ada siripnya gini untuk apa namanya, meredakan panas. Aduh, apa sih meredakan panas ya, pokoknya untuk membuang panasnya lah dia, jadi nggak polos aja modelnya. Untuk dinamo dia pakai 4000 watt ya, jadi ini gua cobain tuh tenaganya enak banget, enteng walaupun motornya berat dan besar kayak gini ya. Dia tuh terpisah ya antara dinamo sama peleknya, jadi nanti kalau misalnya mau ganti ban nih nggak ribet nih, tinggal dibuka bautnya, ganti ban, beres, tinggal pasang lagi, nggak perlu bongkar-bongkar dinamo dan segala macamnya gitu. Keren sih ini modelnya. Ini juga ada kayak tambahan spakbor gitu ya di sininya biar nggak nyiprat. Oh ya, untuk dinamo dia garansinya 2 tahun ya. Jadi controller dinamo 2 tahun. Kalau untuk baterai dia garansinya 3 tahun. Kita lihat dulu lampu remnya nih. Kita nyalain aja motornya. Ini untuk lampu remnya dia kayak gini. Terus ada lampu sen juga di kiri kanannya. Di sini dia ada tambahan kayak mata kucing gitu ya. Oh, kita lihat bagasinya. Nih, jadi ini bagasinya sebenarnya kecil ya. Jadi gua tuh dipinjemin motor ini dengan 2 baterai dan charger yang sangat-sangat kencang ini. Jadi dia 70,5 volt, 15 ampere maksimum dari V-Moto, karena ini baterainya dari V-Moto juga. Ini chargernya besar sekali dan mantep. Tapi untuk mendapatkan charger ini kalian harus nambah sekitar 3,6 juta untuk dapat charger ini, karena standarnya itu cuma dapat yang 5 ampere. Kalau misalnya yang 10 ampere tuh dia nambah sekitar 1,8 juta. Tapi kalian juga bisa sewa ini. Jadi nggak harus beli, bisa sewa per bulan juga. Ntar gua kasih price listnya ya di bawah di deskripsi ya. Nah, ini kalau misalnya tadi gua naruh charger di sini nih. Ini buat naruh kabelnya. Kalau misalnya kita buka nih. Nah, jadi gua cuman pakai 1 baterai aja. Karena di sini gua buat naruh jas hujan nih. Jadi kalau misalnya ini jas hujan kita ambil nih. Nah, sebenarnya masih bisa naruh baterai lagi, 1 lagi, tapi nggak gua pasang gitu. Dan gue juga sebenarnya mau ngetes kalau 1 baterai tuh dia bisa seberapa jauh sih kemarin tuh pas gua ke kantor gitu. Jadi ini bagasinya ada kalau misalnya cuma pakai 1 baterai. Tapi kalau misalnya pakai 2 baterai ya tidak ada bagasinya. Nah, untuk kapasitas baterai sendiri dia 60 volt 45 Ah ya. Jadi 2,7 kWh. Jadi kalau misalnya pakai 2 dia 5,4, dan kalau misalnya 2 baterai dia bisa nempuh jarak sampai 200 km. Ya walaupun nanti kalian bakal lihat real testnya gua kalau pakai motor ini dari rumah ke kantor. Kita belum tes speednya nih ya. Kalau misalnya di mode eco
dia maksimal berapa? 60, mode 2 normal dia di 70, mode 3 nya dia di 92 ya. Ini kondisi baterai masih 63% ya. Terus gimana rasanya berkendara dengan motor ini dari rumah gua ke kantor gua, dari Depok ke Kebonjeruk? Kita langsung lompat aja ke bagian ridingnya ya. Oke, kali ini gua mau ngantor pakai cas Rimau S. Kali ini gua mau ngetesnya pakai satu baterai. Nah, untuk radius putarnya sebenarnya ini agak besar ya, jadi harus agak effort untuk belok tuh. Nggak bisa kayak sekali langsung dapet gitu, nggak bisa kalau di motor ini, harus 2 kali. Oh iya, tadi posisi baterai ada di 99%, kilometer di 1539 ya. Range-nya sudah berkurang 3 kilo dari baterai full. Dan ini gue masih pakai mode eco ya guys. Jadi ini adalah satu-satunya motor listrik yang pernah gue cobain yang gue tidak bermasalah kalau pakai mode eco, karena tenaganya masih ada, cuman dibatasin speednya doang. Untuk posisi duduknya gue relax, enak, nyaman. Pahanya juga nggak terlalu ke atas ya, ini masih ada sudut ke bawahnya sedikit. Tinggi gue 170 cm, berat badan gue 120. Ini gue agak sedikit jinjit naik motor ini ya. Jadi untuk kalian yang tingginya mungkin di sekitar 160-an sih, gua rasa bakal agak kesusahan sih naik motor ini ya, karena motornya tinggi tapi nyaman banget motornya. Untuk suspensinya, bantingannya tuh ini mungkin ini kali yang dibilang suspensinya dewasa ya, karena bantingannya tuh beda sama yang pernah gua coba yang menang awards kemarin. Itu dia lebih ke arah empuk ya, kalau ini tuh lebih ke arah agak keras tapi nyaman. Gimana ya, itu mungkin itu yang dibilang suspensinya dewasa gitu kali ya. Kalian harus cobain langsung sih untuk merasakan nyamannya si suspensi Charge Rimau S ini. Untuk speed satunya dia mentok di 59, speed 2 dia di 70 ya. Speed 3 nya dia harusnya klaimnya sih di 95 km per jam ya, tapi gua belum coba ya. Tuh ini, nah kalau di jalan kayak gini baru berasa nih speed 2 deh, lumayan tuh, naik lagi dia. Dan naiknya tuh Masya Allah sekali. Ini enak banget motornya, naiknya cepet karena dinamonya 4000 watt ya, jadi ya mantep lah ini. Coba buat tarik-tarikan enak banget ini. Untuk remnya gue merasakan rem yang sebelah kiri ini enak ya, pakem ya. Cuman yang sebelah kanan itu dia kayak agak dalam gitu. Tapi sebenarnya kalau ngerem yang kiri juga ya, rem depannya kayak main juga sih harusnya, kayak ada CBS gitu kali ya. Cuman kalau yang kanan doang ini di remnya agak dalam gitu, nggak sepakem rem kirinya. Terus kalau misalnya mau belok ya, ini gue merasakan seperti ada yang mengganjal, kayak mungkin kayak dia kena selang remnya di dalamnya tuh kayak atau apa gitu ya, nggak yang bisa belok dengan tanpa hambatan gitu. Tapi ini kayak ada yang ganjel ya, mungkin itu harus di posisinya harus dibenerin lagi mungkin ya, posisi selang rem atau selang apanya lah di dalam situ. Karena dulu gue pernah kejadian di motor gue kayak gitu, beloknya tuh kayak ada yang nahan atau yang ganjel gitu, ternyata mentok kena selang remnya gitu. Ini sudah sampai di UP ya, tapi tidak terlalu macet. Mungkin karena mendung, orang-orang pada WFH kali ya. Biasanya kan di sini macet banget. Oh tapi di depan macet tuh. Tuh, ini di speed bump kayak gini sih, aduh nyamannya, nyaman sekali. Ini yang kadang gua rasain ya, kalau misalnya lagi lepas gas deselerasi gitu, terus pas mau digas lagi dia kadang suka ada kayak jengat sedikit. Tapi abis itu udah smooth lagi. Itu nggak tahu deh ada apanya ya, mungkin dari controllernya mungkin yang harus dibenarkan lagi. Oh ya, motor ini juga dia tidak punya cut off rem ya guys. Jadi kalau misalnya di rem dia masih bisa digas tuh. Enak, natural gaya berkendaranya. Jadi kalau tanjakan itu dia nggak susah lah gitu. Untuk model memang masalah selera ya. Jadi nggak banyak motor listrik yang modelnya kayak gini gitu.
Modelnya panjang, joknya lebar, terus gagah gitu ya, kayak adventure banget. Biasanya kan motor-motor listrik dibuat dengan model yang unyu, lucu, unik gitu ya. Charge ini dia mengambil pendekatan yang berbeda ya dibanding motor-motor listrik lainnya. Sangat-sangat berani desainnya gitu. Kalau gua jujur suka sih sama modelnya. Model-model adventure gini beda aja gitu sama motor-motor listrik lain. Kita masuk ke tes jalan bergelombang ya. Apakah bunyi jeduk? Nah tuh, bunyi sedikit aja jeduknya. Lagi? Tuh, ada tetap jeduk tapi nggak separah itu. Tapi kalau misalnya kalian jalannya pelan-pelan gitu ya nggak akan bunyi gitu. Nah tuh, berasa kan jeduknya? Kedengeran? Untuk dipakai macet-macetan kayak gini dia masih enak sih guys, masih mudah untuk dikendalikan ya. Nggak yang berat-berat banget gitu, enggak sebenarnya kalau lagi di jalan kayak gini mah. Buat selap-selip juga. Misalnya gue mau motong sini, tuh masih enak sih, nyaman. Oke guys, sudah nyampe di tanjakan testing ya. Ini gue langsung ke mode 3 aja, mode sport. Sisa baterai 64%. Set, kita gaspol aja. Speed berapa ini? 40. Turunnya cuman ke 31. Parah. Enak banget, mudah banget ini nanjaknya. Sekarang kita ke mode 2 lagi aja. Karena mode 2 nya pun dengan speed 70 ya, dengan tarikan yang enak ini udah cukup banget sih. Tuh, tetap masih bisa ditarik-tarik gitu ya. Ada torsinya tapi cuman dibatasin top speednya aja, jadi cuman 71 atau 70 gitu. Ini sih mantep motornya. Oke, ada hijau lagi. Aduh, ayo. Vario gaspol juga nih kayaknya. Kalah ada. Ya macet dia. Biasanya kosong di sini. Aduh. Manusia berencana, Allah yang menentukan memang ya. Gagal gaspol guys di sini guys. Beginilah ya guys, drama ngantor tapi sambil motovlog ya. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi itulah uniknya dari motovlogging. Tadi udah niat gaspol ternyata macet. Ini baru sampai di mana ya? Simpruk aja. Baterainya udah tinggal 44% loh guys. Kan ini gue cuma pakai 1 baterai ya, jadi emang agak kecil kapasitasnya. Jadi memang kecil dan dia harus membawa atau harus memutarkan dinamo sebesar 4000 watt. Jadi menurut gue ini sangat-sangat wajar sih. Jadi bukan cuman dilihat dari persentase baterainya udah sisa berapa, tapi dari spesifikasinya juga sebenarnya harus dilihat ya. Tuh, gue juga sebenarnya tadi kaget itu pas ngeliat, loh udah tinggal segini gitu. Tapi ternyata ya pas gua pikir-pikir lagi setelah lihat speknya kan, dengan baterai yang kecil ini dia harus bawa bodi sebesar ini dan tarikan yang seenteng ini sih menurut gua wajar banget sih. Paling mungkin nanti nyampe kantor gua sisa 30%-an kali ya. Tapi kan ngecasnya cepet banget, 15 ampere ini. Motornya kayak gini tuh, gua masih bisa naruh tas dalam situ. Rangkanya tebel banget ini. Lah, kok dijebol? Nah, biasanya kalau pakai motor listrik parkirnya di sini, guys. Biar gampang ngecasnya. Oke, sisa baterai 31%, 1581, nyampe jam 9.26. Untuk mode berkendara tadi gua mix ya 1, 2, 3. Tapi keselingan di 2 sih tadi. Oke, ini bisa naruh sarung tangan di sini. Oke, sampai ketemu nanti siang pas gua cas motornya. Guys, aduh berisik banget. Sudah jam 5:30, saatnya kita kembali ke rumah ya.
dengan baterai yang 99%. Entah kenapa ya, ini gue nggak pernah ngecas sampai 100% yang ini nih. Oh, ini udah 100% ternyata. Oke, nah tadi tuh sebenarnya pas setelah dicas cuma 99, tapi sekarang jadi 100%. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita pulang. Nah guys, motor ini dijual dengan harga 40.880.000 dengan mendapatkan 1 unit motor, 1 baterai sama chargeran standar. Kalau yang gua pakai tadi itu dia charger 15 ampere. Kenapa gua pakai 1 baterai? Karena gua mau tes aja kalau 1 baterai tuh dia seberapa jauh jaraknya. Terus juga gue butuh bagasinya buat naruh jas hujan, buat naruh sendal, kanebo, kayak gitu-gitu. Soalnya kalau pakai 2 baterai tuh udah habis aja itunya, space di bagasinya. Terus juga kalau misalnya pakai 2 baterai ya, kan di sini ada A sama B nanti kalau misalnya pakai 2 baterai ya. Jadi persentase baterai itu nggak akan berkurang sebelum baterai yang A-nya tuh habis. Contoh, kalau misalnya baterai A-nya nih cuman setengah, udah berkurang setengah, tapi B-nya masih full, persentase di sini masih akan tetap 100% gitu. Jadi gua nggak bisa ngetes seberapa banyak baterai yang dipakai buat perjalanan dari Depok ke Kebonjeruk kayak gitu. Makanya gua mau tesnya 1 baterai aja. Kalau gua lagi nggak ngetes mah, gua pakai 2 baterai mulu kali. Untuk tambahan baterainya tuh harganya 15 juta ya guys, dan bisa disewa juga. Nanti gua kasih lihat juga price listnya untuk sewa baterainya berapa kalau mau nambah gitu. Ini adalah salah satu motor ternyaman yang pernah gua cobain sejauh ini. Udahnya nyaman, tendaganya gede, halus. Serius deh guys, kalau misalnya kalian cari motor listrik ya dan budgetnya bisa lumayan melar, cari yang nyaman, yang bisa jarak jauh, enak dipakai, ini adalah pilihan yang tepat menurut gua. Karena dipakainya enak, nggak worry gitu, makanya nggak ada perasaan was-was lah makanya gitu. Emang dia nggak banyak fitur-fitur gimmick gitu, tapi ya semua berfungsi sebagaimana mestinya. Kayak speedometer dia ya masih layar biasa, cuman fungsinya bagus, bukan fungsinya bagus sih, kayak ya berfungsi sebagaimana mestinya aja. Ada speedometer, ada speednya, ada jamnya, ada offset temperatur, ada range sisa berapa, ada odometer, ada persentase baterai. Nah itu kan fitur-fitur yang standar, tapi memang kita butuhkan gitu untuk perjalanan kita sehari-hari. Motor ini nggak butuh banyak gimmick untuk memikat gua untuk bilang motor ini bagus gitu kan. Karena motor ini udah punya sesuatu yang bikin gua nyaman naik motor ini. Pertama dari suspensinya, tenaganya, dari baterai juga cukup untuk mobilitas gua dari rumah ke kantor. Gua dapat chargeran yang kenceng juga, jadi kayak misalnya gua lagi makan siang terus lupa ngecas, sorenya tuh gua masih bisa lah ngecas pakai yang ini gitu. Misalnya dari jam 3 gitu, baru kegiatan jam 3, ngecas 2 jam juga udah bisa full lagi. Kalau misalnya dari sisa baterai tadi berapa ya, 30 atau 29% lah gitu. Karena tadi cepet banget ngecasnya. Gue ngecas dari jam 12, jam 2an tuh udah 99%. Parah, ini kenceng banget ngecasnya. Menurut gue pakai motor ini tuh gue berasa safe gitu, berasa aman gitu. Mau kemana-mana ayo, mau ke jalan jelek juga gue nggak takut gitu. Tanjakan juga ayo. Ini beda sih rasanya naik motor ini tuh, kayak ya itu yang gue bilang, berasa aman naik motor ini. Sepertinya motor ini tidak punya fitur regenerative braking ya, karena kalau misalnya gue lepas gas atau deselerasi itu dia ya udah ngelos aja gitu, nggak ada nahan-nahannya. Terus juga indikator baterainya nggak ada yang kayak animasi regenerative braking gitu. Yuk kita gaspol juga tanpa suara tapi ya sih. Ya penuh jalannya. Hari ini gagal gaspol di mana-mana ya guys. Tadi di Juanda gagal, di Pondok Indah gagal. Nah, tapi ini nanjak nih masih dapat 78, 79 tuh.
enak banget. Berarti besok gua harus syuting lagi nih, mudah-mudahan bisa dapet informasi ya. Bukan gua pengen kebut-kebutan, enggak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin memberikan informasi kepada penonton-penontonku yang ingin tahu berapa top speed dari motor ini, begitu. Nah, kita lihat sorot lampunya di malam hari ini ya. Ini sorot lampunya cukup oke. Bukan yang paling terang, tapi cukup lah ini lampu tuh. Lampu jauhnya juga dia bisa lumayan jauh ya. Tuh, sorot lampunya seperti itu ya. Nah, agak kurang tebel kelihatannya kayaknya, tapi cukup. Nih, lebih kelihatan di sini nih. Nah, tuh, kelihatan kan di sini kan sorot lampunya kan. Tuh. Nah, itu ada yang bunyi-bunyi itu dari plat nomor tuh. Plat nomornya kurang bagus ininya, covernya. Kalau misalnya kalian udah pakai cat entah tipe apapun, boleh di komen keluh kesahnya seperti apa, suka dukanya seperti apa, enaknya apa, nggak enaknya apa, biar kita bisa saling sharing-sharing juga. Kalau yang gue seneng dari motor ini sih banyak ya. Pertama, suspensinya enak, tenaganya mantep, posisi duduknya enak, baterainya cukup untuk kondisi gua, chargernya juga kenceng kalau misalnya kalian punya 15 ampere. Mantep dah pokoknya. Gua sepertinya tidak pernah se-happy ini untuk mereview sebuah motor ya, untuk gua pakai kantor gitu. Good job lah buat charge bikin motor kayak gini. Harusnya ini bisa laku keras ya. Oke, sudah sampai di rumah ini ya. Itu juga ada motor gue. Sisa baterai 40%, 1627 berarti 44 kilo, berkurang 60%. Oke. Dengan mode 3 terus ya. Mantep. Oh ya, berarti besok gue masih harus tes speednya, nanti bakal gue videoin lagi. Oke, ini udah di Juanda, harusnya bisa nih tes di sini nih. Ya, gue baru pakai sarung tangan sebelah doang lagi. Oke, ini tes speed di Juanda udah kerekam kan? Nah, jangan apa nggak kerekam. Ini dia bisa berapa ya? Dia bisa 92, udah mentok nih guys, udah turun dia. Iya, 92 dia langsung kayak cut off gitu, dia udah nggak mau naik lagi. Gue baru pakai sarung tangan sebelah. Kacau. Ya, jadi segitu ya, top speednya bisa 92 km per jam. Oke guys, paling segitu dulu videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe buat yang belum, bagi yang udah terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.